الفاتحة رضي الله عن نبينا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة القربة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين، سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا المقبول والمجاهد في سبيل الله الشيخ هدي والمغفر له والمغفر له أبويات وأصولهم وفرعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين، بأن الله يعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح الأئمة المجاهدين والعلماء العاملين والمفسرين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا، يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويداي، يا رب وللرجاء
هذه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, ya para guru, para mu'alimin, para sesepuh, ya para orang tua dan seluruh jamaah sekalian yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan masuk di malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, sehingga bulan Sya'ban ini disebut juga sebagai bulan yang dilalaikan oleh manusia. Setelah sebelumnya di bulan Rajab, di bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang Allah haramkan, maka mereka banyak melakukan amalan-amalan soleh di bulan Rajab. Tetapi setelah di bulan Rajab ini umat Islam banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, kemudian menjadi menurun di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban santai-santai dulu lah ya, nanti baru bulan Ramadan dikejar lagi. Padahal para jamaah sekalian, bahwa bulan Sya'ban ini juga sebagai salah satu atau sebagai bulan yang penting. Di antaranya ada peristiwa perpindahan kiblat, yaitu terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini, kalau kita bicara hitungan bulan, kan kalau contoh umpamanya kalender Masehi, itu kan bulan pertamanya adalah bulan Januari, bulan ke-12 adalah bulan Desember. Dalam kalender Hijriah, bulan pertamanya adalah Muharram, kemudian bulan ke-12-nya adalah Dzulhijjah. Tetapi pada perihal amalan-amalan soleh, amalan kebaikan, maka yang menjadi bulan terakhir diangkatnya amalan-amalan soleh, amalan kebaikan dihadapkan kepada Allah, maka bulan itu adalah bulan Sya'ban. Sebagaimana kita menginginkan dalam akhir hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Ibarat orang tutup bukunya, kita kepengen husnul khatimah. Begitu pula dalam hitungan tahunan,
Maka bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang penting. Kenapa? Karena menjadi bulan terakhir diangkatnya amalan-amalan saleh, amalan kebaikan. Yang tentunya di bulan Sya'ban juga nggak boleh kalah kendor atau nggak boleh kendor, ya. Bahkan kalau bisa meningkat, ya, sampai kepada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini tutup bukunya. Dalam 1 tahun ini ada di bulan, ya, bulan Sya'ban. Sehingga itulah kenapa para jamaah sekalian, ya, dalam doa yang banyak dibaca di masyarakat, ya, dan doa ini termaktub di dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, banyak dibaca, ya, di lingkungan masyarakat. Bagaimana bacaan doa tersebut? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini kan doa ini banyak dibaca, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami bukan hanya di bulan Rajab, tetapi berkahi pula kami saat ini berada di bulan Sya'ban. Dan sehatkanlah badan kami, sampaikanlah usia kami, pertemukanlah kami dengan bulan yang kami rindu-rindukan, bulan yang kami nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Ya. Itulah kenapa para jamaah sekalian, insya Allah Selasa malam Rabu besok kita akan kumpul di masjid ini, ya, dalam rangka, ya, malam nisfu Sya'ban. Ya. Kenapa kok kita dikumpulkan di tempat ini, dikumpulkan, ya, di masjid, di musholla, di majlis-majlis ta'lim? Karena memang pada malam hari itu para jamaah sekalian, ya, adalah malam yang penuh atau malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Mada fi Sya'ban, ada apa di dalam bulan Sya'ban, ya, oleh Al-Imam Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, yang kemudian di buku tersebut dikutip atau mengutip ayat Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan malam yang penuh diberkahi ini? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, malam tersebut yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi kenapa kita kumpul rame-rame berzikir, ya?
berdoa karena memang malam hari itu adalah malam yang penuh ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau ya guru sekumpul ya itu ya sempat mengatakan kalau bisa di malam nisfu Sya'ban itu kalau emang kuat ya kita berzikir semalaman suntuk. Jadikanlah malam itu kita semata-mata untuk beribadah. Sebagaimana halnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga di malam Lailatul Qadar itu kita tidak menyia-nyiakan. Hanya sedikit kita untuk istirahat yang kemudian kita lanjut lagi untuk ibadah. Dari mulai sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, istirahat sejenak, bangun lagi qiyamul lail, ya sampai sahur. Kenapa malam hari itu? Ya kita memperbanyak amalan-amalan ibadah karena kita berharap mudah-mudahan malam hari itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga di malam nisfu Sya'ban kita pun juga mudah-mudahan mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika engkau tidak kuat semalaman suntuk, maka sekurang-kurangnya engkau bisa isi dengan amalan ibadah di awal malam, yaitu sejak datangnya waktu maghrib sampai isya. Nah, itu abah guru sekumpul bilang begitu tuh, ya. Jadi kalau nggak kuat semalaman suntuk, sekurang-kurangnya habis maghrib sampai isya kita apa? Kita duduk, ya kita doa dan lain sebagainya. Itulah kenapa kemudian kita dikumpulkan ya di tempat ini, di masjid ini, kemudian dibimbing oleh guru-guru kita, oleh pengurus DKM, ketua majlis ta'lim dan lain sebagainya. Kita baca Yasin, ya. Kemudian baca apa lagi tuh? Baca doa. Kenapa kok kita baca Yasin kemudian baca doa? Di samping malam hari itu adalah malam yang ya, diberkahi oleh Allah, dan pada malam hari itu pula malam nisfu Sya'ban itu pula ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa malam hari itu adalah malam ditentukannya takdir seseorang selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi ya, malam itu adalah malam ditentukannya takdir kita selama 1 tahun ke depan. Tentunya kita berdoa kepada Allah, ya kita berdoa kepada Allah agar takdir kita 1 tahun ke depan itu takdirnya baik semua. Jika memang ada takdir yang gak baik, kita minta kepada Allah mudah-mudahan takdir yang gak baik diganti dengan takdir yang lebih baik. Itulah kenapa kemudian setelah baca Yasin, yang pertama kita angkat tangan berdoa bersama-sama, kita minta kepada Allah. Ya, di antaranya yang kita minta adalah kita minta ya Allah pelihara iman kita, Allah panjangkan usia kita fi taatillah wa taatir rasul. Kita minta bertambahnya usia kita, ya bertambahnya ketaatan kita, bertambahnya usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita nggak kepengen usia nambah tetapi semakin jauh dari Allah. Kemudian baca Yasin lagi. Setelah baca Yasin lagi, kemudian berdoa lagi. Kita minta apa lagi tuh? Dijauhkan dari bala, penyakit, serta kita minta kepada Allah agar diluaskan dan diberkahi rezeki kita. Lanjut lagi baca Yasin yang ketiga, kemudian ya, baca doa lagi. Ya, dan doa yang terakhir sebagai doa penutup yang kita minta adalah mudah-mudahan Allah atau kita menutup usia kita dalam keadaan husnul ya khatimah. Nah, ini kan doa-doa yang penting.
yang jangan sampai kita kelewat untuk kita minta doa yang lain dibaca, doa yang penting ya tidak apa, ya tidak kita baca, kan seperti itu. Ya, Pak Ustadz, kalau saya doa di rumah boleh nggak? Tidak ada yang melarang. Ya, kita mau doa di rumah, nggak datang ke masjid juga disilakan. Tapi yang menjadi persoalan adalah, ya, apakah ketika kita berdoa di rumah, baca zikir di rumah, bukankah tantangannya lebih besar? Apalagi baca Yasin sampai 3 kali, ya. Itu jamaah yang ikut hadir aja itu kadang-kadang udah ganti posisi itu, ya. Ntar apa, miring kiri, miring kanan. Apalagi kalau bacanya di rumah, ya, nggak bersama-sama. Rasanya 3 kali baca Yasin itu bukan perkara yang apa, bukan perkara yang ringan. Ya, jangan-jangan baru baca sekali, waduh capek dah, gua joran aja, tidur udah. Tapi ketika kita sampai di masjid, dibimbing oleh guru-guru kita, ditambah lagi memberikan nasihat dan lain sebagainya, ada di sebagian tempat sekaligus ada yang santunan yatim, anak yatim dan lain sebagainya, ya. Maka para jamaah sekalian, di samping pula ya kita berkumpul di masjid ini, apalagi membaca doanya secara berjamaah. Yang mudah-mudahan kita pun mendapatkan kemuliaan dengan sebab kita berkumpul secara berjamaah, ya. Ya, jadi datanglah kita pada malam apa, nisfu Sya'ban, ramaikan ya masjid-masjid kita, musala-musala kita, majlis-majlis ta'lim, majlis ta'lim kita. Kemudian para jamaah sekalian, sampailah kita, mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada perintah utama, yaitu kewajiban umat atau orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada ayat yang mirip, ya. Ayat yang mirip dengan puasa, redaksinya, nasnya ayat Qisas yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Kan mirip nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Mirip ya. Ya, tetapi para jamaah sekalian, yang membedakan adalah untuk urusan puasa, ayat tentang puasa setelah kutiba alaikumussyam kemudian disambung dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena memang puasa ini ya, bukan hanya diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum umat Nabi Muhammad juga sudah diwajibkan. Nah, lalu ada pertanyaan, lah kalau memang seperti itu, apakah Qisas baru diwajibkan pada zamannya Nabi Muhammad? Maka jawabannya tidak. Ya. Ayat tentang Qisas pun juga sudah ada sebelum zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebelum zaman Nabi ya pelaksanaan Qisas. Tetapi para jamaah sekalian, ayat puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, hal ini menjadi penekanan bagi orang-orang yang beriman, terutama umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Supaya tidak iri. Tidak apa? Tidak iri. Kita punya anak yang pertama kita manja. Apapun yang diminta oleh anak yang pertama, umpamanya kita kabulkan.
Kemudian kita punya anak yang kedua. Anak yang kedua ini kita omelin mulu. Ya, bocah mau kita beli sepeda, kita larang. Apapun yang dia minta, kita larang. Kira-kira ya, iri apa kagak anak yang kedua? Pasti dia akan protes. Ya, kenapa protes? Karena merasa dirinya dibedakan. Ya, dan ketika ayat puasa ini, amalan puasa ini tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi, tapi sebelum Nabi pun juga, sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain bersama umatnya juga mereka melaksanakan apa? Puasa. Sehingga nggak ada iri untuk kita. Kenapa? Yang sebelumnya juga punya kewajiban puasa. Ya. Kemudian yang kedua, ya bahwa kita sebagai umatnya Nabi, ya tentunya akan lebih mudah. Kenapa? Karena sudah dimulai dan dicontohkan oleh umat-umat sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun mengikuti lebih mudah dibanding ya memulai. Ya, guru-guru kita, orang tua kita bagaimana membangun kampung ini. Ya, pastinya tantangannya jauh lebih besar dibanding tantangan kita sekarang. Ya, kayak Nur Ali kalau kemana-mana, terutama daerah bawah. Kalau daerah sini kan udah jalanan udah mulai enak, tapi di daerah bawah itu yang saya tanya-tanya kayak Nur Ali, kalau kemana-mana ya mengajar, taklim dan sebagainya berjalan kaki. Kenapa? Belum ada akses jalan. Ya. Coba bayangkan para jamaah sekalian, ya hal sekarang ini sudah menjadi jauh lebih enak ya, dibandingkan mereka guru-guru kita, orang-orang tua kita. Dari mulai kampung ini masih buta huruf, banyak yang tidak berpendidikan, ya kemudian akhirnya menjadi banyak yang paham, yang ngerti. Ya, dan kita yang ngikutin tentunya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena sudah dimulai, bahkan dicontohkan oleh Al-Mahfullah, Kiai Nur Ali dan juga guru-guru kita lainnya. Kan begitu ya. Begitu juga dengan persoalan puasa, udah dicontohin tuh sama umat-umat sebelum Nabi, kan kita tinggal ngikutin ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ya puasa ini juga sebagai salah satu ibadah tertua. Jadi kalau bicara ibadah tertua, ya maka diantara jawabannya adalah ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Berarti kan tua banget nih, dari makhluk yang pertama, manusia yang pertama yang diciptakan Allah sudah melakukan puasa. Ya, sampai kapan? Ya, sampai yaumul kiamah. Ada sebuah riwayat bagaimana puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam alaihissalam setiap pertengahan bulan, atau yang kita kenal kalau sekarang ini dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa apa? Ayyamul Bid, puasa putih. Tanggal 13, 14 dan 15. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam puasa setiap 10 Muharram. Kenapa di 10 Muharram itu? Karena di saat itulah Allah mempertemukan Nabi Adam dengan Ummi Hawa. Setelah diturunkan dari surga, berpisah sekian puluh tahun ya. Kemudian Allah pertemukan kembali, dan dalam rangka mensyukuri ya dan mengingat peristiwa itu, akhirnya Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa ya. Ya apalagi nggak ketemu sampai puluhan tahun. Ya, di ujung harapan di Masjid At-Taqwa 10 hari terakhir kita i'tikaf. Itu banyak orang-orang tua ya. Banyak orang-orang tua yang ikut i'tikaf. Hari pertama, hari kedua masih normal. Hari keempat mulai ini aki-aki mulai gelisah nih.
Ya, apalagi udah masuk hari keempat. Setiap sore mereka berjejer di depan teras masjid sambil mata mereka ini memandang jalanan. Ada yang saya tanya, ya Kong, iya, emang ada yang ditungguin? Iya, kayaknya tiap hari duduk di sini. Udah guru, ya. Saya sih berharap kepengen ada yang datang, terutama nenek-nenek gitu. Nenek-nenek pengen apa? Ya berharap pengen ditengokin, padahal baru 3 hari itu. Baru 3 hari di masjid udah kangen sama siapa tuh? Sama nenek-nenek lah. Bagaimana Nabi Adam? Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun enggak ketemu dengan Ummi Hawa. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam puasanya itu 40 hari, ya, setiap tahun. Ada lagi nabi yang lain, diantaranya Nabi Daud, ya. Contohnya, di mana Nabi Daud ini puasanya hari ini berpuasa, besok berbuka, artinya nggak puasa. Hari ini puasa, besoknya enggak. Hari ini puasa, besoknya enggak. Itulah puasanya Nabi Daud. Hari ini Nabi Daud berpuasa dalam rangka mengingat orang-orang yang susah, kaum fakir, kaum miskin dan lain sebagainya. Kemudian besoknya Nabi Daud berbuka atau tidak berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Itulah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ada lagi puasanya bangsa Yahudi 40 hari. Ada lagi puasanya umatnya Nabi Isa 50 hari. Ya. Puasanya 50 hari. Tapi memang mereka ini, ya, sayangnya merubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau bulan puasa jatuh pada musim panas, maka mereka akan geser puasanya ke musim dingin. Lah, yang menjadi persoalan, kenapa kok pakai digeser? Karena para jamaah sekalian, musim panas dengan musim dingin, ya, itu berbeda waktunya. Saya akhir Desember sampai awal Januari kemarin itu kan berangkat ke Turki. Barangkali pernah saya ceritakan. Ya, kebiasaan kita bangun di malam hari sambil nunggu waktu subuh, ya, kita qiyamul lail. Nah, itu ketika saya tunggu-tunggu jam 4, setengah 5, jam 5, kok kagak ada azan. Akhirnya saya nanya sama tour leader, ini azan jam berapa? Entar azannya jam setengah 8. Baru azan subuh jam berapa tuh? Setengah 8. Ya, kemudian syuruk jam berapa? Syuruknya setengah 9. Jam 9 baru datang mulai mulai rame jalanan. Sehingga para jamaah sekalian, ya, jadi ya di negara-negara yang lain itu, contohnya di Turki, malamnya lebih panjang. Kenapa? Musim dingin. Nanti maghribnya jam 5, setengah 6 udah udah maghrib. Sedangkan musim panas kebalikannya. Kalau musim panas siangnya lebih siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Tetangga kita, saudara kita di Malaysia, 4 tahun saya tinggal di sana. Ya, itu kalau bulan puasa itu jatuh musim panas sebelum-sebelumnya, ya. Itu di Malaysia itu azan maghrib itu jam setengah 8. Kemudian azan isyanya jam setengah 9, sholat isya taraweh, ya. Itu baru kelar sholat taraweh dan witir itu jam setengah 11 sampai jam 11 malam baru kelar sholat taraweh. Ya. Ini kalau pengen nyoba boleh di sini. Jadi besok kelarnya jam apa? Jam 11.
Ya, sepertinya setelah itu hari kedua dan berikutnya langsung sepi ini masjid. Iya, ada orang yang cerita gitu ya. Aduh, Pak Ustadz ya. Kenapa? Kemarin saya terawih itu di masjid itu, imamnya brengsek. Loh, kenapa imam brengsek? Lama banget bacanya. Jadi kalau bacaannya panjang, itu siap-siap disegel imam apa? Imam brengsek lah. Imam pakai dibilang brengsek gitu kan? Ya Allah, ada aja orang yang bilang kayak gitu. Ya. Nah itu di Malaysia, kenapa kok mereka sampai begitu larut malam? Ya orang maghribnya juga udah jam 7:30, isyanya jam setengah 9, baru mulai sholat isya, sholat tarawih jam 9. Ya wajar kalau mereka selesainya malam. Sehingga para jamaah sekalian, kalau di kita ini mending lah, alhamdulillah. Kenapa? Karena siang dan malam ini masih relatif mengimbang. Ya, kalaupun ada perbedaan hanya sedikit. Ya, kalau saudara kita Malaysia seperti itu, ya tadi di Turki seperti itu, bahkan ada negara itu, saya lupa nama negaranya, yang kalau puasa itu jatuh pada musim panas, ya, maka maghribnya itu jam 10:30 malam. Jadi jam 10:30 baru apa? Baru maghrib. Kemudian masuk waktu subuh jam 1 udah apa? Udah subuh. Berarti hanya kesempatan buat makan itu berapa lama tuh? 1,5 jam. Itu jangan-jangan buka puasa langsung apa tuh? Ya, langsung sahur udah. Kenapa? Ya orang bentaran doang. Ya. Ya, coba bayangin ya Allah, kalau itu terjadi di kita ini. Ya, di kita buka puasa jam 10:30 malam, jam 1 udah subuh. Kuat apa kagak nih orang pondok umum? Ya, kita itikaf nih. Itikaf. Jadi kalau itikaf itu sore tadarus, kemudian lanjut takjil. Takjil itu dapat menu, ya 2 menu itu gorengan. Kalau nggak gorengan campur manisan. 2 menu ditambah korma, ya. Nah, kemudian minumnya ya teh manis, ada yang juga teh susu. Itu menu dari panitia tuh. Ya, kadang-kadang jamaah suka bawa tambahan, ya. Apalagi gurunya dikasih, guru ini orang tua saya, anak-anak dapat kiriman, dapat lagi kita makanan. Lanjut sholat maghrib, sholat sunnah, kemudian lanjut buka puasa, makan nasi, makan berat dah tuh. Lanjut sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, kemudian istirahat, makan lagi kita, makan bubur atau yang lainnya. Lanjut kita tadarus, selesai tadarus jam 11 malam, pegang-pegang perut, lapar, mindo dah. Ya kadang mie rebus, mie goreng ataupun sejenisnya. Tidur kita, ya jam 2 bangun, qiyamul lail. Habis itu apa? Lanjut kita makan sahur. Totalnya perut ini diisi 5 kali makan. 5 kali makan. Nah coba bayangin, ya mereka yang maghribnya itu jam 10:30, subuhnya jam 1, jam 11:30, subuhnya jam 1, hanya 1,5 jam. Bisa apa kagak itu 5 kali makan? Lah orang kan begitu. Ya, sehingga para jamaah sekalian ini menjadi satu hal yang perlu kita syukuri sebagai penduduk dan masyarakat di Indonesia. Antara siang dan malamnya relatif apa? Relatif ya sama. Nah, jadi mereka itu orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, dulunya ketika dapat kewajiban puasa jatuh pada musim panas, mereka ubah. Kenapa? Musim panas ya panjangan, lebih panjang siangnya. Mereka cari yang mudah, cari yang ringan, nyarinya puasanya pada bulan ya ada pada musim apa tuh? Musim dingin. Ya, berharap puasanya pendek. Itulah kenapa para jamaah sekalian untuk urusan ibadah, ya, untuk urusan ibadah, kenapa kita kemudian menggunakan
kalender Hijriyah. Karena kalender Hijriyah itu tidak bergantung kepada musim. Kalau kalender ya yang menggunakan pergerakan matahari, di antaranya adalah kalender Masehi, ya. Itu adalah kalender yang menggunakan pergerakan materi, juga dikenal dengan kalender ya yang di sana menyesuaikan di sana itu ada musim-musimnya. Jadi kalau kita pengen tahu musim musim dingin, musim hujan, musim panas, nah itu salah satunya kita bisa melihat patokannya kepada kalender ya atau bulan Syamsiah. Jadi seperti itu. Sedangkan bulan Hijriyah atau kalender Hijriyah tidak bergantung kepada musim. Apa tujuannya? Supaya terjadinya keadilan. 5 tahun ini bisa jadi ada orang yang puasa musim panas, 5 tahun berikutnya bisa jadi akan bergeser menjadi musim dingin. Contohlah kita sekarang ini, ya, ini bulan Syaban udah mau pertengahan, hujan kagak berhenti ini. Bisa jadi ya sampai bulan apa? Bulan puasa. Padahal dulu-dulunya beberapa tahun sebelumnya itu kalau bulan puasa itu selalu jatuh di musim apa? Musim panas, musim penter. Ya, kalau melihat sekarang ini cuacanya bisa jadi musim hujan pun akan berlanjut sampai apa? Bulan puasa. Artinya apa? Bergeser. Bergeser. Nah, jadi dalam urusan ibadah gunakanlah kalender Hijriyah yang menggunakan pergerakan bulan. Ya, seperti halnya nanti pada persoalan atau pada ibadah pelaksanaan ibadah haji. Itu kan ibadah haji menggunakannya kalender Hijriyah, jangan ditukar-tukar. Saya mau hajinya nanti aja bulan Januari. Kalau Januari ngepas dengan musim haji ya disilakan, tapi kalau nggak ngepas nggak boleh. Kenapa? Karena menjadi patokan adalah bulan apa? Hijriyah. Ya. Tetapi kapan bulan Syamsiah ini kita pakai? Boleh nggak kita pakai? Oh boleh, disilakan. Contohnya apa? Contohnya pada urusan apa nih? Urusan manusia. Ya. Contohnya ini pada persoalan gaji lah, contohnya pada persoalan apa? Persoalan gaji. Ya, persoalan gaji kalau menggunakan kalender ya Hijriyah ini akan menjadi sulit. Ya, negara menetapkan gajian ya, atau honor harus diberikan kepada karyawan atau jatuh pada setiap tanggal 1 Hijriyah. Itu bisa-bisa kita akan ribut mulu di akhir bulan. Besok ini udah 1 Hijriah belum? Tanggal kita gajian? Wah, belum tentu. Kita lihat dulu sidang isbatnya. Ini kan kayak sekarang ini. Ini sekarang banyak pada nanya, Pak Ustaz, ini kapan malam nisfu Syaban? Kenapa? Karena di kalender itu jatuhnya Senin malam Selasa. Ya, ternyata ya sidang isbat dari lembaga falakiyah di antaranya Nahdlatul Ulama yang memutuskan bahwa Selasa malam Rabu. Ya, kalau persoalan gajian menggunakan kalender Hijriyah pada ribut se-Indonesia. Iya, wah nunggu besok ini gajian. Kagak taunya hilalnya belum kelihatan. Wah kagak jadi gajian, kan begitu. Untuk mempermudah urusan ya urusan kemanusiaan boleh kita menggunakan kalender apa? Yang menggunakan pergerakan matahari. Saudi diantaranya baru tahun 2016 yang lalu itu menggunakan kalender apa? Ya, menggunakan kalender Masehi ya. Sebelum-sebelumnya kalender Hijriyah. Ya, saya dulu waktu di Al Azhar kuliah S1 itu waktunya sama seperti waktu-waktu di kampus yang lain. September menjadi awal tahun akademik, di Al Azhar pun juga sama. September menjadi awal tahun akademik.
Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, di samping tadi persoalan puasa, jangan lupa kita sholat tarawih, jangan lupa memperbanyak ibadah yang lain, ya. Tetapi kemudian di antara amalan-amalan ibadah, terutama yang sunnah, ada tidak amalan ibadah yang menjadi atau amalan ibadah yang utama? Saya kasih contoh begini. Ya, kita ada orang mengundang kita walimah pernikahan. Kemudian ketika datang kita ke resepsi pernikahan, kira-kira yang kepengen kita lihat itu siapa? Datang nih ke acara kondangan kita, yang kepengen kita lihat, ya, yang kepengen kita ngasih ucapan selamat siapa? Pengantin, kan begitu. Kenapa pengantin? Apakah pengantin itu karena didandani? Ya enggak juga. Pager ayu pun juga mereka di make up juga, di make up, dirapihkan. Tetapi tetap mata ini tertuju kepada satu orang atau dua pasangan, ya, satu pasangan yaitu apa? Suami istri yang duduk di pelaminan, kan begitu tuh. Ya, saya ketika dulu nikahan, ya, kemudian kata abuya, waduh, kayaknya ini kalau nikahan di rumah capeknya banget ini. Udahlah, besok ringan di gedung aja. Nah, kemudian ada ibu-ibu pengajian bilang ke ibu saya, ya Ustazah, sampaikan ke Pak Kiai, ya, kami pengen ngeliat nganten. Pengen lihat apa? Pengen lihat nganten. Kalau bisa menikahnya jangan di gedung. Kalau di gedung mah kami kagak bisa ngelihat, gitu ya. Ya, akhirnya sejak itulah kemudian diputuskan nikahnya, ya, di kampung. Udah, orang kampung mau lihat mengantin disilahkan. Kenapa? Karena pada saat itu ketika kita kondangan, yang kepengen kita lihat dan ngasih ucapan selamat adalah pengantin. Nah, begitu pula para jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini ada yang namanya pengantin. Apa? Pengantin Ramadan. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi pengantinnya Ramadan? Maka di dalam surah Al-Baqarah, ya, tadi saya baca di ketika imam salat subuh, itu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya Al-Quran yang diturunkan, kitab-kitab Allah yang lain pun diturunkan di mana? Di bulan Ramadan. Itulah kenapa salah satunya Ramadan menjadi mulia dengan sebab Al-Quranul Karim. Sehingga jangan sampai begini, tarawih mak rajin, sedekah mak rajin, silaturahmi rajin, Quran kagak pernah dibaca. Jadi jangan sampai kayak begitu. Sekurang-kurangnya hatamkan 1 kali khotam. Kalau bisa lebih dari itu, tambah juga tadarus biar semakin banyak khotam. Sehingga para jamaah sekalian, yang menjadi pengantin Ramadan adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga jangan lupakan besok di bulan suci Ramadan untuk senantiasa kita membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan para jamaah sekalian kita diberikan sehat, ya, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan bisa berjumpa kembali, ya, dalam pengajian ba'da Ramadan nanti. Dan dalam tawakufan ini, ya, terutama semenjak Abuya wafat, ya, saya mohon dibukakan pintu maaf jika ada salah dan khilaf. Begitu juga para guru-guru sekalian, para jamaah, jika ada yang punya salah dengan saya sudah terlebih dahulu, ya, saya maafkan. Mudah-mudahan hati kita dengan saling memaafkan menjadi ringan, ya, terutama untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan mari kita tutup dengan pembacaan, ya, doa Al-Fatihah.
إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا من القوم الظالمين ودوام